Puji nama Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Kita sudah memuliakan Tuhan, sudah meninggikan Tuhan, sudah mengagungkan Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, kiranya Dia pujian dan penyembahan bagaikan dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kemudian Tuhan akan menyatakan segala kebaikan, kemurahan, dan pertolongannya bagi setiap kita yang melakukan dengan ketulusan hati, dengan cinta yang dalam daripada Tuhan kepada Dia. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan saya ingin juga berikan salam saya kepada mereka yang ada di luar sana. Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Mantalah iman kita, mantalah kasih kita, mantalah pengharapan kita. Tentunya dalam Kristus yang Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Engkau tidak percaya, engkau akan ditutup. Yohanes 3 ayat 16. Dan Yohanes 3 ayat 36. Yohanes 14 ayat yang ke-6, Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Mantap, haleluya, Tuhan. Dan juga Alkitab mengatakan dalam Kisah 4 ayat 12, Petrus berkata dengan jelas di situ, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain dalam Dia Yesus. Karena di bawah orang lain tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Haleluya. Dan juga saya mau katakan Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya, saudara, kita semua yang percaya kepada Dia memperoleh hidup yang kekal. Karena firman Allah berkata, orang dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan. Dan orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Mantap! Dan kiranya kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman akan senantiasa menyertai kita. Kelima hal ini penting bagi kita. Kita punya iman, kita punya doa, kita punya firman, kita punya Tuhan, kita punya Roh Kudus. Wah, lengkap tidak. Nah, sehingga kemenangan demi kemenangan akan bersama dengan kita. Puji nama Tuhan. Dan sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami menerima berkat firman Allah. Apakah nasihatkah itu, tegurankah itu, janjikah itu, dan apa yang kau perintahkan kepada kami, biarlah kami terapkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami bermohon kepada Roh Kudus mengurangkan semua. Dia terkecuali baik hamba yang akan menyampaikan firman, pakai di mulut hamba ini, pakai juga umat yang sudah berkat dimanapun mereka ada saat ini, dan bagi mereka yang ada di luar sana nantinya mendengar, Tuhan juga memberkati mereka. Tuhan menolong mereka dengan segala pergumulan mereka. Kiranya Tuhan menolong dan dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Alkitab 1 Petrus 3 ayat 18 sampai dengan 22. Demikian bunyi firman Allah, sebab juga aku telah mati sekali untuk segala dosa kita yang benar, untuk orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Dia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Dan di dalam roh itu juga yang pergi memberitakan Injil kepada roh-roh di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah telah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh biasanya, itu baptisan untuk masuk, bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan yang duduk di sebelah kanan Allah setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat
kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Puji nama Tuhan. Tema kita hidup selaras dengan Kristus. Kenapa kita perlu hidup selaras dengan Kristus? Karena kalau kita hidup selaras, sehati, sepikir, sejiwa dengan Yesus, maka setiap pergumulan kita, setiap keadaan kita, Tuhan akan mengintervensi. Karena tidak mungkin kita akan menanggung penderitaan kita sendiri. Tidak akan mungkin kita kuat menanggung segala cobaan, penderitaan, masalah yang kita hadapi kalau kita tidak tanpa Tuhan. Dan saya bersyukur bisa melewati 2 tahun lebih masa-masa sulit saya. Karena apa? Karena menganggap flowing like a river. Hidup itu seperti air yang mengalir saja. Tapi ada saatnya kita harus berpindah dengan iman kita. Ada saatnya kita harus menggunakan otoritas firman Allah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kadang-kadang kita pasrah dengan keadaan, pasrah dengan situasi, pasrah dengan keadaan. Padahal kita ini diberikan otoritas untuk melakukan yang terbaik. Dan satu kata yang sering saya katakan, sebagaimana firman-Mu Tuhan, apapun yang kami kerjakan, Engkau akan berkata. Itu harus perlu dicatat. Di kota kah itu, di desa kah itu, di kampung-kampung kah itu, apa saja persoalan pekerjaan kita, Tuhan bisa menjadikan itu sumber berkat yang membawa kepada kelimpahan. Asal saja kita selaras dengan hati Tuhan. Ini penting, karena ada banyak orang meminta, bermohon kepada Tuhan, tetapi hatinya tidak selaras dengan Tuhan. Hatinya tidak sesuai dengan kehendak, tidak serasi dengan firman Allah, dan pada akhirnya kecewa. Betapa banyaknya orang-orang kecewa di akhir zaman ini, apalagi di tengah-tengah situasi retail giant berhamburan. Katakan Sritek, pabrik yang terbesar, pabrik tekstil yang terbesar, bangkrut. Katakan lalu Hypermart, Giant, dan Alfamart, walaupun tidak semuanya. Tapi perlu kita melihat situasi. Dan saya membaca prediksi. Bolehkah buku yang di sini itu atau di dalam tadi? Buku catatan apa? Karena ada di buku saya catat. Mungkin di tempat itu. Jadi masa-masa sulit orang akan harus mempersiapkan diri mereka. Ini belum apa-apa. Sampai mengerikan juga saya melihat itu, membaca itu, dan saya mencatat. Dan saya pikir ini bisa sebagai apa saya orang-orang bisa mencatat dalam buku untuk mengatasi semua kesulitan anak-anak Tuhan di masa-masa ini. Dan yang paling hebat itu Bapak George Soros. Semakin menderita sebuah negara, semakin banyak dia ini. Ada perkataannya yang begini. Cash is not passive, but strategy. Be careful. Jadi menjadi takut when others greedy. Ya. Menjadi takut ketika orang-orang menjadi takut. Tapi dia bilang, be greedy when others are fearful. Rakuslah ketika orang mengalami ketakutan. Wah, ini sadis. Kenapa saya bilang tadi?
Dia tahu kapan mengeluarkan uangnya di dalam apa kita yang saya baca itu. Dia tahu kapan mengeluarkan uang kapitalnya dengan secara besar. Tapi dia mampu menahan diri untuk tidak mengambil keuntungan yang sedikit. Tapi saat orang lain menderita, dia meraup keuntungan yang sangat luar biasa. Maka dikatakan, be greedy, jadilah tamak ketika orang-orang mengalami ketakutan. Ketika engkau tamak melihat orang yang tamak di dalam mata ketakutan pada orang-orang lain, ya bertahan saja. Tapi kalau sudah apa, dia bilang untuk dirinya, jadilah tamak. Kalau engkau mengalami keuntungan besar-besar. Dan saya sudah bilang beberapa negara yang dihancurkan, yang dibuat bermasalah, Thailand, Indonesia, terus kemudian apa itu, mata uang terkuat di dunia, Inggris, ampunan tuh. Setiap kali masalah itu datang, maka dia akan mengambil keuntungan, bukan ratusan juta, tapi miliaran dolar. Makanya dia semakin kaya dan semakin kaya. Dan dia tahu menggunakan. Tetapi kalau kita baca buku Kiyosaki dalam buku Rich Dad, Poor Dad, mengatakan begini, jangan katakan saya tidak bisa membeli. Saya berpikir dalam, jangan katakan saya tidak bisa membeli, tetapi bertanya bagaimana saya bisa membeli. Orang kan pasrah, oh saya kan tidak punya apa-apa. Pemilik lalu hipermarket itu dia usia 34 tahun telah merajai dunia retail. Usia 34 tahun telah apa itu. Walaupun dia tidak sampai kepada 500 kaya di dunia, 600 kalau saya tidak salah ingat, 616 kaya di dunia. Masih muda. Dan Kiyosaki mengatakan, saya tidak bisa membeli, tapi bertanyalah bagaimana saya bisa membeli. Dan ada hal yang ditekankan, kalau Anda berpikir dengan 5 cara ini, semoga saya tidak tahu apa yang, tidak ingin satu hal Anda bisa. Dikatakan, ya, menurut Kiyosaki, diversifikasi portofolio adalah kunci untuk mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan. Ia merekomendasikan 5 hal aset yang dapat menjadi pilihan investasi, yaitu aset kertas. Itu aset kertas itu adalah ya saham, obligasi, dan reksadana. Bagi saham dan sekian, ya. Kemudian properti, investasi real estate yang menghasilkan pendapatan. Jadi jangan ditahan. Seperti saya kan nahan itu. Walaupun mungkin perlu juga itu tapi nggak ada bakat saya di situ. Ya bertahun-tahun itu nongkrong, kalau diputar itu gimana kira-kira gitu. Ya ini ketika saya membaca ini, otak saya boleh berpikir juga. Terus yang ketiga, komoditas. Emas, perak, minyak itu terlalu jauh kita.
emas mungkin masih. Ya, artinya kan emas itu ketika situasi sulit kita beli di masa-masa tenang, itu di masa sulit dia akan jauh lebih tinggi. Sampai sekarang kita lihat, saya masih ingat beli emas 24 ribu rupiah. Dan saya pernah menjual emas seharga hampir hampir 1 kilo. Walaupun sudah sampai 1 kilo. Hanya 7 hampir 8 lah, 8 lebih atau 7, saya sudah lupa. Tapi karena itu sudah cukup lama. Untuk membeli tanah di apa kan, di situ, ini kawin apa anting-anting, terus ada gelang apapun lah. Tapi itu 98% kecolak yang sangat luar biasa. Harga emas begitu luar biasa. Tapi apapun itu, saya bilang itu saya, ya itu bukan untuk kita. Tapi tanah itu tidak akan pernah sulit. Ya. Tanah yang tadi telah 7,3 itu tidak akan pernah sulit. Dia akan terus meningkat. Saya tidak tahu pasaran di sana berapa, tapi telah dia tidak akan pernah sulit. Itu profesi. Terus kemudian bisnis, membangun atau berinvestasi dalam bisnis. Ini bukan seperti yang saya lakukan ini. Dia investasi, orang lain kerjakan. Ya, itu ya kita berdoa saja lah. Ya. Saya bilang begini, kapan saya bisa bebas keuangan? Ya. Dan ketika saya membaca ini dari film pasti dari Jepang ya, orang Jepang di dalam bukunya Rich Dad. Lalu kemudian yang kelima, cryptocurrency. Ini Bitcoin. Saya pikir Bitcoin ini dulu memang dia nggak bisa diuangkan. Bisa diuangkan gitu. Nggak tahu saya bagaimana. Tapi saya melihat orang-orang menjara, hacker-hacker itu menjara sampai triliunan rupiah. Dan yang paling terkenal itu adalah hacker-hacker dari Korea Utara. Itu mendanai negara. Jadi hacker-hackernya itu mendanai negara. Bayangkan itu. Kan nggak boleh semua negara masuk tanpa tujuan. Negara konsumen orang kecuali ada perjanjian. Terlindungi. Ini bukan saya yang ngomong, saya membaca dalam berita. Jadi begitu luar biasa. Jadi kalau Anda lihat itu bukan 1-2 orang, itu memang sudah kelompok yang ahli dalam menjarah Bitcoin-nya orang. Dan itu membiayai pembuatan rupiah. Nah, itu kita sebagai orang percaya ya, yang serati dengan Tuhan, mungkin punya mimpi ya, untuk sesuatu yang jauh lebih baik. Saatnya saat ini saya membaca di sebuah di online bagaimana orang sedang berpensi dengan keuangan yang dia punya. Bagaimana investor memindahkan uangnya ke negara yang lain karena masih Indonesia tidak aman.
Kalau terus begini, ini belum apa-apa. Tapi saya katakan, kita sebagai anak bangsa, sebagai orang percaya, berdoa, melaraskan hati dengan Tuhan, supaya apa? Tuhan menolong. Nah, orang yang percaya hidup selaras dan serasi dengan Kristus adalah orang percaya yang menjadikan Kristus sebagai teladan hidup. Bukan seperti di 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 Soros ini yang mengambil keuntungan di atas penderitaan orang lain. Makanya jangan itu begini. Ya, karena saya harus be careful when others greedy. Ya, menjadi takut ketika orang lain serakah. Jadi kan kalau orang lain serakah kan dia suka. Tapi ini dia katakan serakahlah ketika orang lain ketakutan mengeluarkan uangnya, ketakutan untuk berinvestasi, ketakutan untuk melakukan penyimpanan uang di bank dan lain sebagainya. Oleh karena situasi dan kondisi, kalau bank itu kuat, kalau tidak bagaimana? Akhirnya dia simpan sendiri uangnya. Dan pada saat yang tepat, dia mengeluarkan uang. Dikatakan, jadilah serakah. Tapi Yesus tidak mengajar seperti itu. Yesus tidak mengajar kita serakah. Makanya saya juga tidak serakah. Walaupun saya membutuhkan banyak hal. Tapi di tengah-tengah situasi kondisi, saya banyak kali ditipu. Orang, Pak, ini apa Pak? Nggak datang gitu. Baru. Makanya saya sudah sediakan ban. Karena selama anak saya itu ban terbuang-buang. Tak ada satupun yang digunakan. Terbuang pasti. Kalau saya di depan, semua bersih. Dan saya memotong-motongnya karena itu uang. Satu itu bisa 3.000 sampai 5.000 untuk market. Tapi kita buang begitu karena tidak mau mengerjakan. Satu ban yang masih 1-2 bocor, ya kalau yang sangat beruntung itu orang ganti ban tidak bocor. Itu bagus. Itu enak itu. Ya. Orang ganti ban tapi nggak bocor bannya. Tapi suruh ganti bannya masih bagus. Entah apa mungkin saya mau berkata pendeta di mungkin melalui saya mau berkata dulu masih utuh, masih ya kalau jual 30.000 masih laku. Saya bilang berapa banyak yang kita selamatkan ini? Itu minimal 25 sampai 30. Sudah tidak perlu kerugian orang ganti ban. Pak, nggak ada uang saya nanti Pak ya, atau kepada anak saya. Dia kan harus pergi sama saya. Pak, ini begini ya, sudah kasih orang susah, harus ditolong. Walaupun akhirnya dia tidak pernah kembali. Ditolong tapi mentung gitu. Nggak 1-2 orang. Tapi apakah karena itu kita lalu bersyukur? Tidak. Tuhan punya cara untuk memberkati kita. Asal kita selamatkan hati kita dengan Tuhan. Nah, jadi sebelum kita percaya hidup kita dengan cara yang sia-sia, ya seperti itu. Kalau si Kiyosaki itu masih memberikan sesuatu yang luar biasa. Kalau pendapat keuntungan, karena kamu berinvestasi, bukan karena itu kan investasi juga mengandung risiko. Kalau saya mengikuti yang paling tidak pernah rugi itu adalah menyimpan emas.
Itu gak akan pernah rugi. Makanya tukang emas nggak pernah bangkrut. Nggak pernah, nggak ada tukang emas itu bangkrut. Kecuali dia meninggalkan usaha. Karena dia akan terus mengikuti pasar. Emas itu begitu. Enggak pernah orang yang pedagang emas itu bangkrut. Dan Kiyosaki menyarankan itu. Nah, kalau Kiyosaki masih salah dengan kalau ini si George Soros, kalau orang sudah berbicara soal tanah, kau mau hancur, kau mau menjadi negara mau hancur, negara mau perang, negara mau bubar, tidak penting. Yang penting mau cuan. Cuan itu berbahaya. Itu cara hidup yang belum percaya. Trik-trik bisnis yang menipu nggak usah kita lakukan. Itu cara yang tidak menyenangkan Tuhan. Menipu, terus berjudi. Ada orang Indonesia dari Medan itu menjadi kaya. Itu karena dia main poker, dia ahli poker. Dia hidupnya kaya raya itu karena judi. Tapi dia judi enggak Indonesia, dia Amerika sana. Dan sekali main itu dia bukan 1-2 MB menang. Kalau dia dapat untung dia pulang. Dia mau mendirikan rumah sakit tanpa bayar. Tidak. Jadi dari uang judi memang dia berbuat sesuatu. Tapi itu cara yang tidak sesuai dengan Tuhan. Walaupun dia gunakan untuk kebaikan. Sama dengan dia menolong banyak orang di seluruh dunia. Tapi tidak sebanding dengan cuan yang dia peroleh waktu menghancurkan atau mengambil keuntungan dari sebuah negara yang sedang oleh, termasuk Indonesia. Dan menurut yang saya baca, kita harus berdoa. Indonesia akan yang dibuat dari kedua kali. Dan saya tetap mengatakan kepada Indonesia negara yang dibuat. Tidak boleh ada satu orang pun yang menentukan negara. Kita tidak bisa berbuat apa-apa, tapi doa kita punya kontrol. Doa orang benar. Kalau pernah Anda mendengarkan doa orang benar itu punya kuasa, bisa memulihkan dan bisa menyembuhkan dan mengampuni kesalahan orang. Jadi artinya orang ditemukan pada orang itu. Jadi begitu luar biasa kita sebagai kalau kita salah dengan Tuhan. Dan setelah kita percaya, hidup kita dibenarkan oleh cara atau penyembahan masalah yang tidak sesuai dengan itu hidup semau gue, tidak tahu aturan, tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan. Ya, seperti 2:3 ayat 1 sampai dengan 7 itu orang-orang tidak tahu berterima kasih, tidak mengampuni, cinta uang. Ya boleh tapi cinta uang itu jangan. Tidak butuh uang, tapi nggak boleh cinta uang. Makanya kalau kita diberkati, ya belajar menyalurkannya. Belajar. Supaya apa? Kita menikmati segala hal yang baik. Dan
Setelah kita percaya, hidup kita dibenarkan oleh Yesus. Kita dibawa kepada Allah. Jadi Kristus itu membawa kita kepada Allah. Supaya kita melakukan apa yang baik, apa yang benar, apa yang memuliakan Bapa di surga. Itu kita berarti selaras dengan hatinya, dengan hati Bapa, dengan Roh Kudus. Dan kita selaras terhati dengan Bapa. Kita tidak takut lagi mengklaim segala. Orang katakan, kok hebat kau mau klaim janji. Saya tidak mau hebat-hebat. Tapi itu kata firman Allah, bisa kata firman Allah. Tapi pastikan kita betul-betul terhati selaras dengan hati. Kalau itu kita lakukan, apa yang kita mesti di tengah-tengah situasi yang tidak memadai, di tengah-tengah semua orang mengeluh kepada orang satu dengan yang lain, dan itu dari mulai yang kecil sampai yang besar, ojol, tapi contoh, ya rusak di sini. Terus bagaimana Pak penghasilannya? Susah. Pedagang cilok mengeluh. Karena apa? Situasinya orang, kalau saya baca buku itu, orang menahan untuk kebutuhan sekunder. Mereka hanya mau membeli kebutuhan primer. Kalau hal-hal yang tidak perlu, mereka akan tahan. Sebab apa? Belum tahu kepastian Indonesia ini akan terus baik-baik saja. Atau keadaan sekarang ini sedang tidak baik-baik, apakah terus akan bertahan? Kritik, terus kemudian lalu dibermak, juga tutup. Ribuan harus tidak mendapatkan income lagi berdua. Itu tentu bagi orang-orang yang seperti itu akan mudah. Saya tidak tahu, karena tidak tahu juga memang. Itu ada jamret ketangkap, menghajar habis tadi, mungkin saja tidak entah. Motornya dihancurkan. Lari ke kampung, tidak berhasil menjamret, tidak tahu bagaimana yang terjadi apa. Dia bawa sulit, dia bawa apa? Kalau masal dia bawa pentungan, mau bagaimana dia bisa mengawal. Tapi saya bilang kepada orang yang datang memberikan laporan, Pak Pendeta, apa? Tahu nggak? Nggak tahu. Itu jamret itu. Saya lupa di mana ayatnya, tapi ada di Amsal. Dia kenapa? Saya bilang begitu. Dia tanya orang itu kenapa dia jamret. Tidak sih, orang ajak topi. Saya pernah nangkap orang maling. Karena lapar, kita kasih makan. Kita kasih ongkosnya ke Lombok Timur. Kita kasih makan. Dan pernah sekali ketemu dengan saya di Undang. Pak Pendeta, orang mengambil harta saya. Kalau kemudian saya suruh bawa datang ke rumah. Kemudian setelah dibawa semua ke rumah, saya katakan bawa kembali ke rumah. Tidak perlu. Jangan Pak Pendeta, jangan. Apa nanti apa saya? Itu bukan urusan saya lagi. Karena apa? Kamu saya bayar dengan cukup tinggi. Pada waktu itu cukup tinggi. Terus saya bilangkan dari awal, kamu semua apa di sini nggak ada yang jaga. Tapi kan Yesus kan menjaga. Tapi kamu dengan mudah menginjakkan barang-barang kamu kan tidak punya apa. Yang baru di hari saya, celana saya, apa anak-anak saya, kok ada bagaimana? Ternyata dia punya anak yang sama dengan saya.
Kalau anak itu sekarang sudah menikah dan menyusahkan orang tua, nah pernah datang benar. Bagaimana tidak kau usahkan dengan hasil minyak apa saja dipindahkan dari rumah saya karena ada pintu dari samping kan. Jadi anaknya disuruh ngambil dari samping ya. Lalu kalian dipanggil. Setelah itu saya bilang sudah saya kerjakan saja. Kita nggak terlalu banyak. Kita paling kita ini apa kita apa sih kerjanya? Nggak ada yang berat kan ya. Kami berapa orang? Hanya 4. Nggak ada yang berat kan? Sudah saya kerjakan. Saya kerjakan sampai hari ini. Dan tidak ada satu kesulitan saya ini. Jadi kalau sudah kalau tidak terbuka itu karena tidak harus menunggu perintah berapa kali. Nah, itu baru ada bentuk. Atau kalau saya lagi dalam perjalanan tiba-tiba kebakaran sudah menunggu. Itu agak susah untuk mulai kegiatan sampai akhirnya nanti Roh Kudus itu. Nah, kalau sudah Roh Kudus mengingatkan itu pasti terjadi. Nah, kita harus rela dengan Tuhan. Harus rela melalui Yesus. Yang kedua, orang yang percaya hidup selalu dan serasi dengan Tuhan adalah orang yang selalu berkemenangan seperti itu. Jadi, dia kayak 19 sampai 21. Diceritakan di situ Nuh yang taat. Tapi ada orang-orang yang tidak taat. Yang taat berkemenangan, tapi jumlahnya sedikit. 8 orang. Itu pun hanya keluarga Nuh. Anak mantu, anak-anak, istrinya. Hanya itu yang selamat. Yang lain tidak selamat. Karena memilih untuk hidup dalam ketidaktaatan. Sehingga kekalahan mereka hadapi. Kemenangan jauh dari mereka. Kehancuran, kematian yang mereka alami. Tapi kita sebagai yang hidup zaman sekarang, kita harus tetap taat itu adalah kunci menerima segala kebaikan. Taat itu menerima segala kunci kebaikan Allah. Itu sebabnya taat perpuluhan saya juga lakukan ketika setelah kadang-kadang saya kasih untuk kadang-kadang tetap saya kasih supaya apa dengan maksud kalau besoknya saya tidak ingin masukkan lagi. Diberkati untuk kita taat, untuk bisa menolong orang lain. Itu orang yang berkemenangan. Dan Nuh, orang yang taat tidak berkemenangan dan akhirnya selamat. Dan kita harus menurutinya, harus mengikuti teladannya, harus mengikuti contoh di tengah-tengah dunia yang penuh dengan dosa, kejahatan, penipuan, korupsi. Sebagai orang-orang percaya, kita harus berkemenangan di dalam Yesus. Kemenangan kita bukan karena kekuatan kita, tapi karena Tuhan. Bukan kuat, bukan gagah, tapi oleh Roh kata Tuhan. Kali 4 ayat. Di dalam 10 ayat 18 ini kembali 18 ayat 10. Amsal 18 ayat 10. The name of the Lord is a strong tower. Jadi nama Tuhan itu adalah menara yang kuat.
The righteousness run into it. Jadi orang benar itu lari kepada dia. And be saved. Dan diselamatkan. Jadi kalau kita mengalami masalah dalam hidup ini, datanglah kepada Tuhan. Seperti saya katakan tadi, perlu kita menjaga hati dalam Amsal 4 ayat 3 ayat 3 itu. Above all else, di atas semua yang lain, God your heart. Jadi terus di situ positif awal free of life. Sama yang lain dikatakan isi Islam aman. Jadi itu disebut ada beberapa arti. Nah, jadi kita sebagai orang percaya harus berkemenangan. Dan harus selalu berkemenangan. Karena ada Yesus. Kita bukan orang pecundang. Kita bukan the loser. Kita the winner. Kita lebih daripada pemenang. Itu sebabnya Yesus yang ada. Yesus yang sudah memberikan apa itu. Jadilah berkemenangan. Jangan jadi pecundang. Jadilah the winner. Lebih daripada pemenang. Kenapa banyak kita menjadi orang-orang yang kalah? Kita tidak pasrah kepada Tuhan. Kita tidak berserah diri kepada Tuhan. Kita tidak taat kepada Tuhan. Saatnya kita selawatkan diri kita supaya betul-betul kita menikmati segala kebaikan dan pertolongan di kala saat yang kita butuhkan. Imam besar agung kita itu bukan dia tahu setelah minta langit. Dia merasakan segala keluhan-keluhan, kelemahan-kelemahan. Dan dia patut dan bisa diandalkan untuk menolong engkau pada saat itu. Ketika saya menganggap flowing like a river, hidup itu bagaikan air yang mengalir. Ya, memang air itu harus mengalir. Tetapi dia lebih mudah. Ya, memang situasi saya, ya udahlah, mengalir saja lah. Tapi ketika saya mengambil langkah iman, saya mengalami kemenangan. Kami mengalami kemenangan. Ketika saya mengambil tindakan sesuai dengan firman Allah, Tuhan ubahkan situasi dan kondisi. Kemenangan ada di pihak kita. Karena Tuhan katakan aku memberkati engkau. Bukan menjadi ekor tapi menjadi kepala. Bukan peminjam, tapi memberi pinjam. Wah, itu saya minta sesuai lagi. Saya ini sangat rolling like itu. Ini rolling like itu. Karena memang nggak hidup itu harus mengalirkan. Tidak. Sudah saatnya kita berpindah dengan ini. Sudah saatnya kita mendatangkan berkat Allah atas kehidupan kita. Sudah saatnya kemenangan, baik dalam keuangan, dalam finansial. Saya katakan, saya bukan hanya mau menerima kehidupan. Seperti apa yang sudah engkau berkati di masa lampau, nyatakan juga masa-masa ini. Kalau saya bisa menyekolahkan anak saya di Godapur, itu karena Tuhan. Saya mengenang masa-masa ini. Tidak pernah 100-200 saya dapat. Itu terus naik. Tuhan memberkati begitu luar biasa. Karena saya bilang, saya butuh banyak duit. Dan ketika selesai anak-anak saya pikir, selesailah hidup saya. Itu di pikiran saya. Anak-anak saya jadi bisa membantu saya. Saya sudah bisa bekerja sosial gitu ya. Ya, dan itu saya lakukan. Tanpa mendapatkan apa-apa. Saya lakukan dengan tulus.
Tapi situasi berbeda di bulan 3 akhir. Situasi berbeda. Ketika anak saya memberikan saya report persilakan ribu. Tapi saya mungkin apa 8 ribu. Saya bilang ini bagaimana kalau ini 8 ribu? Apakah kau berdoa? Apakah engkau lakukan seperti yang saya bilang kalau datang berkat Tuhan? Terima kasih Tuhan atas yang menyelamatkan kembali. Seperti yang saya lakukan. Jadi itu terbukti kok. Setelah apa saya katakan, terbukti kalau kita betul-betul tahu. Kalau saya tidak tidak perlu kalau Tuhan tidak membaca, tidak meminta. Saya yakin itu dan terus akan memberi. Tapi setidak-tidaknya saya harus ada. Seperti Ayub yang memberkati anak-anaknya. Tapi anak-anaknya apakah melakukan apa yang baik? Akhirnya Tuhan menghukum mereka. Padahal tiap hari itu Ayub itu memberkati anak-anaknya. Ayub nggak usah susah, anak-anaknya nggak usah susah, uang berlimpah. Keledai berlimpah. Berlimpah apa? Banyak. Unta banyak. Apalagi? Ternaknya banyak. Kalau kemudian proses terjadi, dan Ayub tetap setia kepada Tuhan dan juga yang mau saya katakan adalah kuncinya kita menerima berkat Allah itu kita itu pribadi dengan Tuhan. Kita sebagai orang tua kita hanya bisa memberkati anak-anak kita. Tapi selanjutnya kalau anak-anak itu tidak menyerahkan diri kepada Tuhan, sama seperti sudah dikatakan, bayangkan kalau misalnya saya mendapatkan aku akan secara nyata ini tidak akan memutuskan kerajaan tidak, walaupun Tuhan tidak memutuskan kepada Daud. Dan itu diulangi kepada Salomo, tapi Salomo tidak taat, memilih untuk tidak taat. Aneh manusia. Ada manusia memilih untuk dia taat kepada Allah yang telah memberikan dia kelimpahan, hikmat yang luar biasa, kekayaan yang sangat luar biasa. Orang yang terkenal pada zaman tidak ada yang orang yang tapi dia memilih untuk tidak mengalami kemenangan. Saya katakan pilih mengalami. Yang ketiga, yang tidak kalah serunya adalah orang percaya hidup selaras dan serasi dengan Kristus adalah orang percaya yang selalu setia sampai malaikat kuasa dan kekuatan ayat terakhir dikatakan ditaklukkan kepada Yesus. Yesus setia sampai mati dalam menjalankan perintah Bapaknya. Dia tidak main-main. Setia sampai mati. Baca itu tulis-tulis ayat 1 sampai 8. Setia sampai mati. Itu sebabnya Allah meninggikan dia. Memberikan nama di atas segala nama. Tidak ada seperti itu. Yang kepada dia lah kita harus. Kepada Tuhan kita harus. Dengan situasi kondisi ekonomi yang ada, tetap setia. Saya tidak saya bilang seperti apa saya katakan 2 tahun. Jadi saya mengikuti arus.
seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tapi saya syukuri bahwa ada tangan-tangan Tuhan yang senantiasa bisa menggerakkan orang lain untuk bisa bertahan dalam hidup. Walaupun sekedar bertahan. Kalau nabung janganlah bertahan tadi. Tapi saat ini kan bisa, walaupun tidak banyak, tapi adalah yang bisa kami tahu. Karena kami masih punya tanggungan, punya ya tanggung jawab. Saya masih ingat, ada jangan dimakan, waktu tidak ada baru dimakan. Jadi waktu ada jangan dimakan, waktu tidak ada baru dimakan. Artinya kalau kita diperhitungkan berlebihan, jangan dihabiskan dari kata orang Batak. Jadi kalau kita dapat hal itu, kita habiskan hal itu. Kita tidak menangani secara profesional. Mana yang harus diberikan, mana yang tidak. Mana yang harus diberi, mana yang tidak, mana yang tidak. Kalau orang sedang wait and see pada saat ini, perputaran ekonomi memang sangat lama. Perputaran keuangan juga sangat lama. Jadi kalau orang sudah bilang saya apa, nggak ada uang saya, itu saya nggak bisa. Biasanya kalau anak saya ngotot dulu, nggak perlu. Karena apa? Dia tahu bahwa bapak itu, tapi tidak begitu juga harus ngotot. Kita harus murah, kita harus tidak menolong orang. Karena saya katakan sama mereka, jangan lupa kepada orang-orang yang menolong kita. Mungkin hari ini tidak, tapi mungkin nanti tidak satu kali kelak. Hari ini tidak, karena mereka berpikir. Terus, siapa yang tahu hidup ini? Perputaran, bagaikan roda politik, ada di atas, ada di tengah, ada di bawah. Nah, ketika ada di bawah, saat itulah. Saya tahu ada seorang teman saya di luar ini yang begitu suka organisasi. Nanti kadang-kadang kalau yang lain merendahkan, itu saya tidak suka. Tentu saya, kalau kamu belum pernah mengalami sampai kamu mencari uang di sudut-sudut tempat tidur, di sudut-sudut lemarimu, di sudut-sudut bajumu, apalagi seperti saya, seringkali menaruh uang di situ, seringkali lupa di mana. Karena terlalu banyak itu yang saya baca. Tapi tiba-tiba bom apa tidak cari, habis 100 ribu. Mantap ini. Di tengah-tengah ketidakadaan, tiba-tiba 100 ribu. Iya. Ya kadang kita sebagai apa? Karena nggak satu tempat. Ya kalau apa yang di situ kita beli. Kita belikan, ya kita sah, dibukukan. Kadang kita lupa di mana menempatkan. Nah, jadi kita harus tetap setia kepada Tuhan. Walaupun dalam keadaan hidup dalam penderitaan, hidup dalam persoalan, hidup dalam kesulitan, bahkan mungkin hidup dalam anehnya, kita tetap. Yesus sudah memberikan teladan.
dalam penganiayaan sampai mati di kayu salib, dia tetap setia. Dan itulah harapan Tuhan bagi kita. Sama seperti Yesus tidak ada di surga saat ini sampai selama-lamanya. Harapan Tuhan Yesus bagi kita semua yang mendengarkan podcast, baik yang ada di sini maupun yang ada di luar sana. Teruslah hidup meneladani Kristus dan teruslah taat dan berkemenangan di dalam Yesus dan teruslah setia sama seperti Yesus yang menyelalaskan hatinya dengan Bapaknya dan berkemenangan mengalahkan maut dan memberikan pengampunan bagi kita yang berdosa dan setia sampai mati juga. Dan itulah harapan Tuhan kita mengikuti kita dan teladannya dalam hidup seperti dia hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kami berterima kasih kepada Tuhan bahwa Tuhan menginginkan kami selaras dengan hati Tuhan, selaras hidup selaras dengan Kristus, dan itu bisa kami nikmati. Kami tahu bukan sesuatu yang mudah melaraskan hati kami. Ada tantangan, kehidupan ini. Tapi sebagai orang percaya, engkau telah menunjukkan teladan kepada setiap kami, sehingga setiap kami mengikuti teladanmu yang telah berkemenangan itu dan ada di surga. Dan itu harapan Tuhan setiap kami percaya bersama-sama dengan engkau satu kali. Terima kasih Bapa di surga, segala pekerjaan jahat yang mencoba kemenangan kami, yang mencoba kami setia, yang mencoba kami untuk tidak selaras dengan Tuhan yang kita keluar, hancurkan dengan kuasa, genggam tangan dan berserah diri kepada dengan taat pada kepada di dalam nama itu. Berkati umatmu, berkati dengan segala persoalan di dalam nama itu. Dan saya mau berdoa bagi kalian sakit yang apapun sakit penyakitnya, baik yang ada di luar sana, kalau saya percaya Tuhan akan menolong kita. Sama seperti dia memberikan pertolongan kepada saya di Tuhan sama-sama. Saya bukan hanya berkata bahwa dahsyat luar biasa, jadi itu berkata kalau tadi ketika saya sakit, saya tidak mencari dokter dunia ini, walaupun saya tidak menolak keberadaan. Saya percaya kepada dokter. Pada berkata supaya engkau menjadi berhikmat, saya berkatakan ada penasihatnya. Jangan paksa saya. Biarkan saya beriman kepada yang saya percayai, yang mampu melakukan. Dia maha kuasa. Kalau engkau percaya, engkau orang yang dibutuhkan pertolongan Tuhan, angkat kedua belah tangan. Terima kasih lihat tangan yang diangkat kepadamu dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang mereka derita, apapun sakit penyakit mereka, segala sakit kanker, jantung, koroner, atau sakit apapun, salah urat, saraf terjepit, dan sakit seluruh tubuh, penderitaan yang sama, apapun sakit penyakit yang tidak diketahui atau yang diketahui oleh dokter, saat ini kalau engkau menyerah kepada Tuhan mampu datang kepada yang menyembuhkan. Gimana? Engkau dalam nama Yesus segala sakit penyakit yang mereka ini, aku perintahkan dalam keluar dan oleh diri daripada Tuhan itu terbiasa. Katakan saja kepada kata mereka sembuh, maka mereka akan. Ingat, yang menyembuhkan engkau adalah Yesus Kristus yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Dan kalau engkau sedang mengalami masalah tersebut, bertindaklah dengan iman. Jangan biarkan
hidupmu beroleh dari Tuhan. Saya telah mengalami beroleh dari Tuhan. Dan itu tidak mengubah keadaan. Iman menantang arus. Iman menantang keadaan. Iman menantang ketidakmungkinan. Kalau engkau melihat situasi kondisimu dalam keadaan tidak baik saja, sudah saatnya engkau bertindak sesuai dengan iman. Perkatakan firman Allah, perkatakan janji Allah, dan engkau akan melihat kemuliaan Allah. Dan kalau engkau orang, angkat kedua belah tanganmu, mari kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepadamu. Dalam nama Yesus, engkau yang berkata, aku yang memberkati, aku yang melakukan kesukaran dari hidupmu, aku yang menyediakan, aku yang memelihara, dalam nama Yesus. Terima pertolongan dari Tuhan, terima kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa, janjimu ya dan amin bagi orang-orang yang percaya. Percaya saja, kau akan melihat kemuliaan. Sama seperti saya percaya kepada Tuhan. Bukan berarti hari-hari yang lalu saya tidak percaya. Tapi hari-hari ini saya mengambil tindakan iman. Karena hari-hari yang lalu saya mengikut arus kehidupan. Mengikuti sebagaimana harusnya saya lakukan. Mengajak orang-orang dengan harapan mereka berdakwah. Tapi situasi dan kondisi membuat harus berpikir ulang. Dan kemudian ketika saya mengambil tindakan itu, dan Tuhan juga tahu. Siapa yang mampu mengubah arah itu dari yang tidak baik menjadi baik? Tuhan. Siapa yang mampu mengubah kebangkitan menjadi keberhasilan? Tuhan. Siapa yang mampu mengubah keadaan yang sulit menjadi baik? Siapa yang mampu mengubah keadaan dari tidak baik menjadi baik, dari tidak bisa menjadi berkat, bisa menjadi penolong bagi orang. Dari kehidupan ekonomi pas-pasan yang tidak bisa menolong orang lain, Tuhan bisa pakai engkau sebagai alat di tangan Tuhan untuk menolong, mengingatkan beban. Siapa yang melakukannya? Yesus. Selaraskan hatimu dengan firman Allah. Selaraskan hidupmu dan taat kepada Dia. Lakukan hidupmu meneladani Dia. Berkemenangan di dalam Dia. Tetap bersetia. Kau akan melihat mukjizat dan kemuliaan. Di dalam nama Yesus, arahkan tanganmu kepada Tuhan, kita berdoa. Lihat tangan-tangan yang diarahkan kepada. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang memberkati. Engkau Tuhan yang menolong. Engkau Tuhan yang menyatakan segala belas kasihan-Mu. Engkau yang melepaskan mereka dari kesulitan dan kesukaran. Dan Engkau yang menyatakan, aku yang memelihara engkau. Aku yang memberkati engkau. Aku yang menolong engkau. Aku yang melepaskan engkau. Lepaskan mereka dari kesulitan mereka. Dan tolong jawab sesuai dengan kebutuhan. Terima kasih Bapak, sama seperti engkau telah menolong hamba dan mengeluarkan dari kesulitan-kesulitan. Dan terima kasih buat semua yang kau lakukan juga kepada saudara-saudara kami yang ada dan yang ada di luar. Terima kasih Bapak di surga, terima kasih. Dan kami juga berdoa bagi bangsa dan negara. Kalaupun negara kami sedang tidak baik-baik, kalaupun kami mendengar ada banyak pasal yang oleh dan keadaan bangsa kami dalam keadaan tidak baik. Dan kami mengikuti juga perkembangan bagaimana kesusahan daripada presiden kami. Karena sulitnya para menteri membangun komunikasi mereka dengan masyarakat, menyewanisahkan apa yang harus mereka lakukan di tengah-tengah. Kami berharap ada orang-orang seperti Dedi Juliani baru
bersedia gubernur Jawa Barat yang pasti memiliki kepeduliannya, kepekaan, keberpihakannya kepada masyarakat. Dan dia tidak butuh pengawal, dia tidak butuh orang-orang mengawasi dia. Dia berjalan di tengah malam mencari orang-orang yang mau diberkati. Dia berjalan di pagi hari ke tempat-tempat menyidap tugas-tugas, seolah-olah manusia ini tidak punya hidup. Tetapi itu karena cintanya kepada masyarakat. Karena melihat kunjungan yang terbaru ke Selandia, meskipun masyarakat muslim di Indonesia berteriak histeris, menjerit, hanya sekedar menyapa dan menyala seorang pemimpin yang dicintai oleh rakyatnya dan mencintai rakyat. Dan kami berharap para menteri itu mencintai tugas-tugasnya, mencintai masyarakat bangsa Indonesia karena lebih luas tugas dari para menteri. Dari Sabang sampai Merauke, dari Jawa sampai Pulau, peduli terhadap keadaan bangsa. Sehingga para menteri bukan hanya sekedar duduk diam menikmati, bahkan kalau boleh, kalau tidak ada kesempatan yang kami ketahui, yang kami dengar dari berita, ada banyak kesempatan mereka untuk melakukan hal-hal yang korup. Dan seorang pejabat berkata bahwa tidak ada seorang pejabat pun yang tidak korup. Kami tidak tahu apakah itu betul atau tidak. Tapi doakan supaya takut akan Tuhan. Hidup mereka melakukan teladan, meneladani hidup dalam kemenangan dan tetap setia dalam kehidupan yang penuh dengan tantangan dan godaan. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau Allah yang memberkati bangsa ini, yang memberkati presiden kami untuk memberikan keberanian. Kalau memang para menteri tidak bisa bekerja, dia berani untuk mengganti dengan orang-orang profesional yang betul-betul memiliki hati untuk rakyat ini. Kalau karena korupsi, kejahatan mereka tetapi biarkan presiden kami berani bertindak, mengambil harta kekayaan yang telah diambil dari kita dan boleh digunakan untuk bangsa dan negara. Kami tahu negara kami sedang defisit anggaran, tapi apapun itu dengan Tuhan. Kami tidak tahu bagaimana cara daripada pemerintah kami, tapi kami melihat bagaimana cara daripada Bapak Dedi dalam meraup APBD daerah dengan mengampuni memberikan penampilan yang begitu luar biasa dan uang mengalir datang. Karena apa? Masyarakat itu diberikan keringanan yang begitu luar biasa. Dan pada akhirnya masyarakat berbondong-bondong untuk membayar apa yang menjadi tanggung jawab. Dan dia berkata, daripada kita menanti yang tidak ada. Dan kita tahu kalau orang sudah mengalami kesulitan, dia tidak akan membayar. Tapi kalau dia diberikan penampilan, berapa tahun pun dia terlambat, maka dia akan berupaya untuk membayar. Dan kiranya ada 7 provinsi yang saat ini yang mengikuti, dan kami berdoa untuk juga bisa mengikuti. Gubernur kami diberikan hikmat untuk bisa mengikuti. Ini bukan masalah jurusi, bukan masalah siapa yang pertama memutuskan ini, tapi masalah meringankan setidak-tidaknya, meringankan beban rakyat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Kalau kami melihat dari orang-orang yang pernah bertugas sebagai Bapak yang begitu luar biasa, dan ketika dia memberikan kesempatan kebijakan yang diambil oleh mereka, dan itu
satu orang saja bicara dan tidak datang kepada mereka karena diberikan kemudahan dan ada banyak mobil mereka tetapi tidak dibayar jika mereka memberikan pengampunan dan mempermudah dan mereka pada akhirnya. Dan kami berharap itu sehingga masyarakat itu mudah, bukan hanya orang-orang mancanegara tanah yang dipermudah, tapi kami masyarakat yang hidup haruslah lebih menikmati kebijakan-kebijakan sebelum kami. Terima kasih Bapak Ibu. Pemerintahan dari kita sampai daerah dipelihara oleh Tuhan, dijaga oleh Tuhan. Anak-anak Tuhan dalam usaha pekerjaan diberkati oleh Tuhan. Apapun orang-orang muda yang kita menggapai cita-citanya Tuhan tolong dan memberikan kemudahan-kemudahan apa yang tidak mungkin akan dilakukan Tuhan ketika kami selaras dengan hati. Terima kasih. Saya bersyukur. Kalau sebentar kami akan kembali ke rumah masing-masing. Tidak akan ada kurang atau hukum di dalam nama Yesus. Kami bersyukur dan bersyukur. Haleluya. Sekarang pulanglah dengan membawa damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus ketika Allah Bapa juga persekutuan kuat roh kuasa dengan kuasa roh kudus yang terus meneguhkan, menguatkan, menolong kita untuk selaras dengan Tuhan sepanjang hidup kita sehingga berkat Allah, berkat Tuhan dan curah melimpah dalam setiap hidup dalam nama Yesus maupun yang ada di luar sana dan Tuhan juga kami bersyukur. Amin.